sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Arsenal jadi tim yang membuang total 117 menitnya musim ini di setiap corner yang mereka dapatkan nih Sen. Gimana Sen? L corner ya. Ini sudah fix berarti udah fix ya. Julukannya itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan Iya, ya. benar. Karena menghabiskan 117 menitnya musim ini di setiap corner. Jadi 117 menit itu bukan ketika cornernya, Tetapi sebelum peluit. Ribut-ribut di kiper itu yang dihitung. Oh, berarti ketika posisi pemain mau nendang corner di pojokan itu kan ribut di kotak penalti itu yang dihitung dan menghabiskan 117 menit. Itu secara akumulasi season ini aja ya. Jadi bayangkan kalian pergi ke stadion atau menonton Arsenal di streaming, kalian itu nontonin corner lebih banyak. Benar. Gitu. Ya mungkin di latihannya juga kebanyakan corner kali Sen. Sepertinya latihan yang lain ya. Iya, jadi dalam seminggu mungkin corner lebih banyak latihannya ya, karena memang julukannya L corner dan juga gaya bermainnya Arsenal itu sekarang ya memang corner gitu. Kayak melihat permainan Arsenal musim ini itu seperti kebanyakan permainan di BRI Super League. Jadi banyak sekali sekarang klub-klub di BRI Super League itu yang mengandalkan corner karena kan di semua klub hampir strikernya itu kan dari luar negeri asing dengan postur tinggi. Jadi memanfaatkan hal itu. Jadi ketika gua melihat Arsenal, ini mah kayak BRI Super League gitu. Apa jangan-jangan Arsenal yang nyontoh liga kita ya? Kayaknya Arteta sempat belajar ke Bandung atau ke Jakarta. Jadi ya ibaratnya. Kayaknya ke Bandung. Kalau Persija itu tidak terlalu mengandalkan corner ya. Yang mengandalkan terobosan yang mengandalkan corner banget itu Persib Bandung. Betul. Jadi hampir mirip sama. Tapi hebatnya di beberapa pertandingan terakhir gol-gol yang diciptakan oleh Arsenal sendiri bukan dari corner ya. Oh, tapi dari open play. Iya, dari open play seperti ya individual skillnya pemainnya sendiri gitu ya. Kayak kemarin aja kan Madueke ketika di Wigan, kemudian ketika membantai Spurs kemarin gitu. Kan gol-golnya itu bukan dari corner ya. Seperti golnya Gyökeres, kemudian golnya siapa gol pertama, golnya Eze, dua-duanya kan itu bukan dari corner, benar-benar individual skillnya Eze, tapi dari secara keseluruhan ya gaya bermainnya tetap mengandalkan corner ya. Oh, servis ya, lebih ke bola-bola servis. Iya, karena memang Arsenal tuh menurut gua Arteta tuh bagus. Kita tidak bisa menyalahkan Arteta menggunakan metode ini gitu karena pemain-pemainnya juga dari akurasinya bagus-bagus ya. Mereka memiliki Declan Rice, ada Saka juga gitu, dan itu kan pemain-pemain yang selalu memberikan umpan-umpan servis dalam kotak penalti gitu. Oke, memang keren ya. Nah, kalau ngomongin tentang Arsenal, menurut lu kemenangan besar Arsenal kemarin itu melawan Tottenham Hotspur ini murni karena Arsenalnya yang sudah mulai comeback, mulai bounce back lagi ya, bangkit gitu ya, atau karena memang Tottenham Hotspurnya aja yang lagi bapuk Sen? Tottenham Hotspur-nya aja yang lagi bapuk dan mereka nggak siap mental. Betul. Minggu kemarin baru dipecat pelatihnya dan ini pelatih baru. Kemudian ketika skor 2-1, nah Kolo Muani itu jadi gol pertama langsung dibalas Kolo Muani, langsung 1-1 itu ya, langsung banget, cuma 2 menit. Kemudian di gol kedua juga beberapa menit kemudian gol lagi Kolo Muani tapi dianulir gara-gara ada tangan yang nempel ke tubuhnya Saliba padahal nggak ngedorong, cuma ngenahan. Tapi kedetek offside ya dia? Enggak, kedeteknya pelanggaran. Jadi sekarang kan walaupun tidak keras kalau ada tempelan tangan. Jadi kalau ada gerakan tangan yang seperti mendorong, walaupun itu bisa diperdebatkan, itu bukan mendorong tapi menahan badan back gitu. Itu tetap dianulir. Itu yang bikin aneh. Setelah itu pemain Spurs kayak udah nggak mood main. Jadi kayak kurang puas sama keputusan wasit. Iya, terus kan gol lagi Spurs, terus offset gitu. Nah, berarti makanya Arteta memanfaatkan hal tersebut, makanya bantai-bantai kan sampai 4-1. Berarti ibaratnya buat fans Arsenal jangan senang dulu ya. Ibaratnya ini bukan karena performa Arsenalnya lagi meningkat, mungkin karena performa Tottenham Hotspur aja. Fans Arsenal nggak senang. Tetap disebutnya ugly win. Ugly win ya tetap ya. Emang Kupernik pada sini. Iya, fans tak tahu diri. Betul. Tak tahu diri, ugly win sosokan kan gitu. Win aja susah. Ugly win. Ini relate banget sama salah satu legendnya, Theo Walcott kan di dalam itu kan ada beberapa legend itu kan ditanya, diantaranya kan Walcott, Rooney, sama Roy Keane kalau nggak salah ya. Iya, Roy Keane ya. Nah, ibaratnya mereka itu dikasih pertanyaan, kalau misal nih Real Madrid main di IPL, kira-kira Real Madrid ini ada di posisi berapa? Nah, kalau untuk ini kan kalau
Rooney sama Roy Keane kan jawabnya posisi 4 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya 4 Iya, atau 2 gitu kan. pokoknya 4 besar Iya, masuk 4 ke 4 besar besar. masuk lah zona champion gitu ya. Nah, kalau Theo Walcott ini kan legendnya Arsenal. Dia menjawab bahwa paling Madrid itu ada di posisi 8 8 karena besar katanya. posisi 8 besar karena mereka pasti akan kesulitan menghadapi Crystal Palace. Nah, itu kan kita up di ini sosial media kita ya, dan langsung dihujat. Jadi gini, uniknya tuh, yang ngomong adalah orang yang bermain di Arsenal ketika Arsenal langganan Liga Malam Jumat. Iya, betul. Ketika Theo Walcott ada di Arsenal tuh nggak masuk champion. Iya. Sekalinya masuk champion kan tahu sendiri. Dibantai Barca. Dibantai Messi sendirian. Dan setelah itu kan redup banget Arsenal nggak pernah masuk. Zamannya Walcott kan zamannya Ozil kan. Iya, transisi. Ibaratnya terakhir kali Arsenal masih di Liga Champions waktu itu tuh waktu masih ada Andre Arshavin. Setelah Andre Arshavin nggak ada, eranya Walcott tuh pemain muda kan hancur, udah nggak main lagi. Iya, jadi Walcott, gue juga ngerti sih apa yang Walcott lakukan. Jadi kalau misalkan untuk Rooney itu kan dia tidak memposisikan dirinya untuk menjadi pandit sepak bola seperti Jamie Carragher, Micah Richards, Henry. Jadi sebagai tamu biasa. Roy Keane kan ingin menjadi seperti itu, ingin menjadi pandit karena di beberapa jadi kalau di IPL tuh unik ya. Uniknya jadi sebelum match itu ada acara spesial yang diisi panditnya itu legend-legend gitu. Dan itu juga ditunggu-tunggu oleh para fans. Di Indonesia kan sempat seperti itu tapi tidak berjalan gitu kan. Kalau di luar negeri berjalan, apalagi di Liga Champions gitu. Entertain ya. Iya, entertain. Roy Keane kan sudah masuk. Nah, Walcott ini membuat pernyataan-pernyataan kontroversial tadi untuk menjual namanya sendiri. Oh, supaya ada sisi entertainnya meskipun ya dari jalur kritik ya. Supaya gue diundang lagi kan. Gitu. Wah, ternyata rame nih Walcott nih. Rame nih. Kan itu kan naikin rating kan gitu. Pasti diundang lagi gitu. Kalau misalkan ditanya dalam hatinya, itu nggak mungkin ngomong seperti itu. Nggak mungkin. Apalagi dia juga pemain bola ya. Kan? Kalau misalkan dia harus mikir, Arsenal musim kemarin gagal sama siapa sih? Sama siapa? Ya, sama Madrid. Berani-beraninya ngomong kayak gitu. Iya. Makanya itu langsung dihujat sama fans Madrid. Bahkan fans Arsenal juga nggak bisa belain nih. Iya. Kalau yang ngomong fans City masuk akal. Masih oke lah ya. Yang juara, yang runner up ngomong kayak gitu. Betul. Makanya mengherankan ya. Jadi tidak hanya dari fansnya saja. Betul. Yang kufur nikmat. Legendnya sendiri seperti itu. Makanya emang belum apa-apa udah jumawa banget ya untuk Arsenal. Cuma Thierry Henry legend Arsenal yang benar. Soalnya Thierry Henry itu kan kebanyakan lebih ngebahas masa-masanya di Barcelona, di Arsenal semua. Jadi nggak terlalu dominan ngebahas Arsenal gitu. Betul. Karena Henry kan ya jelek. Musim paling jeleknya Henry di masa prime itu ya ketika dia di Juventus. Kita kan nggak tahu Henry di Juventus. Iya gitu. betul. Kita itu masa-masa prime Henry yang benar-benar under banget, underperform gitu. Padahal di usia prime-nya dan naik lagi ketika ke Arsenal kan. Betul. Yang kita tahu Henry ya ketika Henry di Barca kan, duet sama Messi sama Eto'o ya. Betul. Apalagi ya ketika di Arsenal juga kan membawa Invincible kan ya Henry juga. Diaranya Henry. Duet sama Dennis Bergkamp kan waktu itu kan. Jadi unik banget dari Arsenalnya sendiri karena dari kemarin draw tapi melawan Big Six menang 4-1. Ya Big Six-nya di posisi 18 gue mau dibanggain. Big Six-nya ayam sayur ibaratnya. Iya, cuma hebatnya dari kemenangan semalam itu 5 kali ya North London Derby. Jadi derbynya Tottenham sama Arsenal itu 5 kali disapu bersih sama Arsenal semua. Menang semua dan mengherankan sekali ketika Tottenham itu harus kalah seperti itu. Kan tadi udah gue jelasin, sepertinya pemainnya kena mental karena Tottenham pernah membalikkan keadaan ketika melawan Manchester City dari 2-0 sampai 2-2. Nah, iya betul ya. Dan itu terjadi di babak kedua dan gua kira ketika Solanke masuk itu bakal jadi seperti itu gitu. Dan ternyata kayaknya udah kena mental banget gitu. Ya, apalagi bahkan fans frustasi kan, ada yang ngelempar flare ke arah raya kan. Dan pertandingan sempat di stop dulu untuk mengamankan flare tersebut gitu. Ya mungkin ibaratnya namanya juga pergantian pelatih ya, ibaratnya kan tidak ada sosok leader di ruang ganti kan, ya mungkin itu juga mempengaruhi klub-klub yang ada transisi perpindahan pelatih gitu Sen. Padahal kemarin tuh di kolom komentar di streamingnya salah satu streaming sepak bola Indonesia tuh udah second again oleh Iya. Tapi kan ini masih panjang ya. Tapi dan Aven Arsenal tuh
sekarang sudah mending, realistis. Atas kemenangan ini mereka menang, tapi mereka sudah berpikir sekarang, sudah memiliki pikiran. Walaupun menang kita harus ingat Manchester City masih menyimpan satu pertandingan. Oh iya, jadi nggak cuma terlalu ya. Iya, bisa berhitung lah. Sudah bisa berhitung gitu. Dan ada tagline London is red. London is red. Iya betul. But Premier League winners not Arsenal. Nggak apa-apa London is red juga. Karena memang Chelsea juga lagi di bawah ya macamnya. Jadi London musim ini milik Arsenal, tapi tidak dengan Premier League. Tidak dengan Premier League. Itu Premier League kayaknya dari kalau misalkan bingungnya Arsenal tuh nggak bisa ditebak permainannya. Jadi mereka menang besar melawan Hotspur. Tapi ketika melawan klub-klub papan tengah gitu, ya imbang kayak kemarin, berturut-turut bahkan betul. Dari Brentford, kemudian siapa yang kemarin Wolves gitu, dan itu kan benar-benar pertandingan yang harusnya mereka menangkan gitu. Secara matematis mereka bisa menang mudah. Nah Arsenal di depan masih ditunggu oleh Manchester City, di mana pertandingan tersebut akan menjadi penentuan menurut gua, dan Liverpool dan City kan sudah berhasil menang lawan Liverpool nih. Jadi tinggal ketemu Arsenal dan juga Chelsea kalau nggak salah ya. Betul ya. Ibaratnya, tapi gue ikut senang sih ya, karena kalau kejadiannya Arsenal kalah lagi, bangkitnya bakal susah banget. Dan ternyata kan kemarin bisa menang besar ya, ibaratnya kan ya bisa jadi ini awal mula Arsenal bisa bangkit lagi sih. Iya, kalau semalam kalah ya udah dipastikan Arsenal nggak juara. Soalnya susah, satu pertandingan yang disimpan City dan City menang ya udah kesalip langsung digusur gitu. Terus, nggak perlu nunggu Arsenal ketemu City dulu. Terus hitung-hitungannya siapa yang bisa menang terus sampai sisa laga itu udah pasti juara ya. Karena kan keduanya akan bertemu antara City sama Arsenal. Nah itu kan uniknya. Kemarin kan lu bilang jatah kalah. Udah kan belum. Baru jatah draw. Arsenal yang paling konsisten menang dari putaran pertama. City putaran pertama kayak kalah terus. Betul. Nah, yang kalau ngomongin jatah kalah, City yang udah habis jatah kalahnya. Arsenal masih belum. Apalagi gue tuh setuju sama omongannya Coach Justin ketika ngomong gue tuh nggak berharap Arsenal juara walaupun di putaran pertama mereka memuncaki klasemen, karena di putaran kedua Pep Guardiola selalu membeli pemain yang jadi win-win solution. Rotasi pemain dan beli satu pemain aja. City tuh mainnya langsung berubah dan menang-menang terus, dan terbukti di musim sekarang Marmus. Jadi andalannya Pep, dan bener gacor banget. Dari ini debutnya aja kan udah kelihatan banget. Dan bahkan menurut gue Marmus tuh pemain yang beda banget. Jadi dia itu tidak mengandalkan tim gitu, bisa mencetak gol sendiri. Sedangkan kalau misalkan City main itu pasti Pep beli playmaker atau attacking midfield ya, nomor 10 itu pasti tujuannya bisa serve ke striker seperti tujuan pembelian Cherki gitu. Dan berhasil, dan sekarang Haaland lagi kurang gacor lah dan belilah Marmus, dan terbukti Marmus bisa mengubah, jadi nggak usah tergantung ke Haaland gol tuh. Marmus bisa buat sendiri, dan juga ada pemain muda mereka Semenyo ya. Betul. Itulah ibaratnya bedanya City sama Arsenal ya, karena City itu tidak pernah mengandalkan starting line up andalannya, karena memang ada alternatif starting juga Sen. Dan juga gitu, pembelian baru tuh malah jadi win-win solution. Yang kita pikir waduh pemain baru harus adaptasi dulu, membangun chemistry dengan rekan-rekan, ternyata tidak. Kalau di tangan Pep gitu, dan benar-benar langsung menunjukkan performanya. Ya kita tunggu saja lah, ini pertarungan yang semakin sengit untuk Arsenalnya sendiri ya. Karena masa 4 tahun berturut-turut gitu kan. Ibaratnya kan. Mungkin kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini datang dari legendnya Belanda, legendnya Barcelona, legendnya Newcastle United, dan legendnya timnas Indonesia ya, pelatih bukan pemain. Berita ini datang dari Patrick Kluivert, mengaku masih sangat ingin melatih timnas Indonesia. Gila, tak masuk logika. Jadi Patrick Kluivert ini kangen dengan timnas Indonesia. Itu mah kangen sama gajinya. Tadinya gue mau nanya, apa yang dikangenin Kluivert? Ya gaji. Apalagi sama asisten-asistennya kan. Alex Pastore itu kan ibaratnya dia udah cuan banyak, balik lagi nggak masalah. Karena kan bisa ngelatih juga di liga ini ya, Belandanya kan. Tapi mending Patrick Kluivert. Setelah dia keluar, dia merasa dia gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dia tidak berkomentar apa-apa, tidak seperti Alex Pastore yang ketika melatih dipuja-puja, ini adalah profesor lah segala macam. Pas gagal pulang ke Belanda, udah di Belanda nggak di. Coba kalau di Indonesia mobilnya itu diadang gitu, udah digebukin itu.
Bener. Malah ngomong kayak gitu, mereka peringkat 100 lebih bermimpi ingin ke Piala Dunia. Udah digaji besar apa segala macam, memang itu kecolongan dari sisi kitanya ya. Gue nggak bilang PSSI, gue nggak bilang supporter, tapi ya emang kitanya. Semoga dia jadi pelajaran aja gitu saya. Iya, sementara ketika Alex Pastor membawa-bawa peringkat, dia tuh nggak ngerti ya. Jadi kalau di sepak bola itu matematika itu nggak berjalan. Hitung-hitungan matematika itu nggak berlaku di Indonesia. Buktinya Kurakau bisa masuk Piala Dunia loh. Iya ya. Yang penduduknya cuma berapa ribu itu sama kabupaten kita. Itu banyak kabupaten kita. Betul. Itu setengah dari mayoritas kabupaten di Indonesia. Kurakau bisa lolos ke Piala Dunia dan itu peringkatnya sama 100 lebih kan. Iya ibaratnya ya. Bahkan dalam dunia sepak bola sekali lagi Belanda pernah nggak lolos kualifikasi Piala Dunia, Brazil juga pernah, bahkan itu negara besar ya. Kan sebaliknya negara kecil yang antabarannya juga kan bisa masuk ke Piala Dunia. Iya, jadi kalau misalkan masalah peringkat ya susah, maksudnya nggak bisa dihitung-hitung gitu. Lu mah peringkat segini nggak bisa ya, nggak juga. Apalagi kan waktu itu Indonesia emang punya chance ya, punya kesempatan besar. Iya, karena udah cuma empat pertandingan kunci ya. Indonesia pada saat itu tuh kan Arab, kalau nggak salah Arab, Australia, ya, terus Iran, sama Cina kan, 4 gitu. Indonesia itu cuma butuh 2 kali menang, 1 imbang, 1 kalah juga itu udah lolos. Kan jadi top 3 kan nantinya. Masih ada peluang ke round selanjutnya. Ibaratnya kalau top 3 kan. Iya, dan kita kan disapu bersih kan. Iya. Kalah semua ya. Kalah semua. Kita cuman pernah menang lawan Bahrain doang ya waktu era betul. Iya, cuma kan titik puncak kecewanya kita kan dibantai Jepang. Dibantai Jepang, dibantai Australia. Di mana ketika di eranya Sintayong kita menang. Iya, imbang sama Australia waktu Bukannya kita menang 1-0. Waktu Australia. Iya kan, kaget kan kita. Indonesia kok bisa menang lawan Australia kan, menang 1-0 kan, main di kita, main di GBK. Itu adalah benar-benar kesenjangan banget. Dan juga sekarang Patrick Kluivert malah bilang ingin melatih timnas Indonesia. Ini adalah statement dari orang yang nganggur. Ibaratnya ini lu nggak disantet aja udah syukur ibaratnya kan Patrick Kluivert ini ya. Ya karena legasinya ya legasi buruk, lagian cuman kecolongan doang. Siapa sih yang mau ngerekrut Patrick Kluivert jadi pelatih? Secara CV juga kan merah semua, nggak ada prestasinya. Kalau gitu mending Indra Safri. Nah, Indra Safri secara historis dia kan. Kalau dihitung-hitung ya, Indra Safri sama Patrick Kluivert gitu. Kita mengesampingkan masalah komunikasi dengan pemain karena PSSI itu selalu menitik beratkan Patrick Kluivert agar bisa berkomunikasi. Dan tidak bisa menyalahkan PSSI juga sih. Karena katanya PSSI itu bahkan sudah menawarkan pelatih-pelatih Belanda yang lain. Seperti orang Ambon ya, Van Bronckhorst. Karena Van Bronckhorst yang menolak gitu. Nah, yang ada siapa nih? Kebetulan si Patrick Kluivert ini yang bersedia karena nganggur gitu. Ya PSSI sudah berusaha. Ya kan masalah tim itu masalah komunikasi yang susah katanya sama Sintayong. Jadi nyari yang sesama Belanda gitu. Udah nawarin ke pelatih-pelatih Belanda yang lain, nggak ada yang mau katanya. Iya karena waktu itu kan ada tuntutannya dari para pemain diaspora kita waktu itu ya, ibaratnya karena ada ketegangan dengan Sintayong. Masalah Sintayong itu kan dia ego ya, dia tidak mendengarkan saran dari pemain-pemain dari Belanda juga kan ibaratnya kan, sehingga kan alternatifnya ganti pelatih tapi harus orang Belanda. Coba kalau bukan nggak harus orang Belanda, mungkin waktu itu lebih baik ambil Mancini aja ya kan, ya udah dipecat dari Arab kan, bisa diambil juga. Nggak kuat duitnya, bisa jadi ya. Mending Coach Justin yang Belanda. Kalau Coach Justin kan enak, kita tahu kan kalau main jelek kardus lu gitu, udah omongin. Dia paling starting line up-nya polling nanti streaming aja, siapa yang mau gitu. Polling streaming khusus member. Nanti jualan member. Betul. Itu ini benar-benar sangat disayangkan dan juga statement yang membuat kita kesal ya. Yang membuat kita kesal banget Patrick Kluivert ini. Jadi kan dia juga kan bahkan ketika kalah tidak ke Indonesia dulu kan, langsung pulang ke Belanda. Karena dia takut sih, takut digebugin. Yang penting gua mau udah digaji kan gitu. Kan kebanyakan cuma cuannya doang kan, kayak Alex Pastor apa segala macam. Karena kayak nggak kelihatan passionnya Sen. Betul. Sebagai pelatih Indonesia kok ya, apalagi waktu itu kan dia
melanjutkan ya, bukan membangun dari awal kan. Beda orang yang mau bangun dari awal sama yang melanjutkan udah jadi gitu kan. Iya, setujunya sih ketika Sintayong dipecat dan ketika PSSI mencari pelatih baru, kan rumornya itu Bojan Hodak ya, coachnya Persib yang ingin itu. Cuma kan dari Bobotonya nggak mau, udah jangan ke timnas dulu, urusin Persib dulu karena Persib kan di ACL gitu. Kalau misalkan hasilnya seperti mending Bojan atau mending Bojan Bojan Hodak karena kan dia culture Kroasia, dia kan orang Kroasia. Dia itu CS-nya Luka Modric ya. Wah, dia kan setiap pulang ketemu sama Modric. Di liburan kemarin juga dia kan makan malam sama Modric, di tahun lalu sama ketemu sama Modric. Karena Modric tuh dekat sama PSSI-nya Kroasia gitu. Jadi ketemunya di forumnya Federasi Sepak Bola Kroasia. Mereka sering makan malam, bahkan ngobrolin Persib katanya sama Modric. Makanya kan kemarin gue bilang Modric tuh pensiunnya ke Persib kalau Bojan Hodak masih ada. Bisa jadi. Gitu. Ya entah itu 1 musim atau 2 musim ya. Yang penting kan dan gue tuh tahu salah satu pemain Persib Luciano Guaicochea tuh kan ketika datangan di di ucapan selamat sama McAllister. Ternyata dia sepupunya anjir. Siapa tuh? Luciano McAllister sepupunya McAllister kan dia orang Argentina. Gue kirain cuma sekedar temen. Ternyata memang sepupu karena mirip kecil mukanya kayak McAllister. Ya kalau sepupu pasti ada kemiripan karena kan itu garis turunannya dekat. Makanya kan udah posisinya sama dan gaya mainnya sama kayak McAllister gitu. Keren banget gitu. Dan kalau misalkan coach Bojan Hodak yang ke timnas, gue lebih setuju. Tapi dari sisi Bobo tuh juga menyayangkan, udah nggak usah lah. Mending Persib aja udah. Ya harusnya waktu itu pertahanin Sintayong udah paling benar. Kalau ibaratnya sisa 4 laga kalah semua sama Sintayong, orang dia yang dia yang ngebangun, kalah sama di tangan dia juga ya nggak apa-apa. Dan buktinya kan ketika Sintayong keluar bukan dari senior saja yang hancur ya, bahkan underage yang dipegang Coach Nova hancur, yang dipegang oleh Coach Bima Sakti hancur. Karena menurut gua pelatih-pelatih yang timnas underage under usia ini kayak kehilangan pilot kayaknya. Kehilangan pondasinya, kan runtuh semua jadinya kan. Bahkan di era itu vibe kita nonton timnas yang walaupun U16, U23 semangat lagi gitu. Kalau sekarang mah timnas main U22 males lihatnya juga. Betul, dulu kan kita nonton Chandra pun juga kan, dan timnas itu kan lagi naik semua. Senior usia ya kan ibaratnya kan, apalagi dan kan bedanya kalau dulu di under usia kita pasti ngebantai loh. Ini mah kok kalah nih. Lucu anjir. Mending dipegang Indra Syafri kalau misalkan under age itu paling benar karena punya historis yang bagus rasanya. Karena kan salah satu keunggulan Indra Syafri katanya dia itu mau grassroots, jadi mau keliling Indonesia talent scouting sendiri gitu tanpa rekomendasi. Makanya kan itu perjalanan nemuin Evan Dimas dan kawan-kawan kan seperti itu. Indra Syafri kan nemuin Hansamu di Maguharjo, nemuin Evan Dimas di Surabaya, segala macam nemuin sendiri, bukan dari rekomendasi atau titipan. Betul. Itu makanya Indra Syafri itu cocoknya di underage bukan di senior. Karena dia bisa ngelihat potensi dari pemain muda ya. Dan bagusnya ya seperti coach Indra Syafri kan dia membimbing pemain-pemain yang muda banget, bisa membentuk mentalnya, bisa membentuk pribadi pemainnya. Mungkin kenapa coach Indra Syafri itu menurut gue tidak cocok masuk senior, karena mungkin ya pemain senior kan sudah punya ego sendiri, merasa bintang sendiri, seperti itu gitu. Ya memang benar sih, waktu ketika Indonesia tinggal butuh 4 pertandingan lagi untuk menuju Piala Dunia, jangan pecat Sintayong aja. Jangan, harusnya kita harus kalau ya gambling sekalian, tapi ya lagi-lagi lah Indonesia itu PSSI kalahnya sama politik. Kadang-kadang kalau misalkan sebagai supporter timnas juga nggak bisa nyalahin PSSI, nggak bisa nyalahin pemecatan Sintayong ya. Karena kan mereka juga yang jadi penyebab Sintayong diganti. Coba kalau ekspektasinya nggak kayak fans Arsenal lah minimal. Nggak banyak ekspektasi, kan adem ayem aja Sintayong. Jangan targetnya malah Piala Dunia, kita targetnya nggak usah target lah ya. Kita targetnya nggak kebantai aja udah, nggak usah ngomongin Piala Dunia gitu. Ibaratnya kita ngelawan Jepang jangan kebantai, ngelawan Australia nggak kebantai itu aja. Padahal itu Sintayong udah benar-benar betah di sini ya. Kapan lagi dia tuh jadi pelatih plus jadi artis kan gitu. Setelah melatih timnas kan dia banyak dapat endorse ya. Kayak kopi Tubruk aja atau apa kan Sintayong semua anjir. Ya ibaratnya nasionalisme ke Indonesia, dia kan ngalahin Korea juga kan ibaratnya kan. Itu kan udah bukti banget bahwa Sintayong itu all in gitu. Dan menurut gue ya kalau misalkan orang-orang yang memiliki pengetahuan sepak bola yang lebih, dalam artian itu orang-orang Eropa yang memang memiliki ilmu sepak bola yang yang mumpuni gitu, ketika datang ke Indonesia mereka tuh kagetnya gitu kan, bakatnya banyak, orangnya banyak gitu. Mereka berpikir anjir,
di Belanda yang satu berapa lah perbandingannya jauh banget gitu, sudah bisa membentuk timnas yang kuat. Ini waduh, kayak panen talent scouting kalau misalkan pelatih-pelatih yang bagus itu gitu. Tapi kadang ada juga pelatih yang error karena terlalu banyak, susah ngebentuknya juga. Iya betul. Itu. Nah itulah kelebihan Indra Safri. Indra Safri kan scouting tapi dia tahu wah ini yang bakal ini yang bakal ini karena Coach Indra Safri itu dia nyari pemain yang bisa klop sama pemain lain yang akan dia bentuk, Sen. Makanya kan waktu di era kemasannya Evan Dimas, kita tahu ya di zaman itu bahkan pemain cadangan ini ditunggu-tunggu buat mainnya. Gue masih inget banget sama satu nama, Paulo Sitanggang. Itu kan dia kalau main tuh menit 80. Nah, kehadiran di super sub ya. Super sub, kehadiran Paulo Sitanggang aja kita tuh senang banget sama super sub pemain pengganti yang lain gitu kan. Itu kelebihannya sih. Iya, dan memang itu berhasil dan Evan Dimas dan kawan-kawan kan dipertahankan sekuat, nggak dikurangin sama sekali untuk ke HFC kan. Iya betul. Itu kalau nggak salah pada saat itu cuma ditambah Spaso atau siapa ya untuk jadi leader paling tua gitu, cuma satu kan gitu. Cuma tetap starternya ya U19 ketika menjuarai AFF. Iya betul. Itu. Dan mungkin kedepannya ya kita kalau misalkan ngomongin pelatih timnas, walaupun beritanya mengenai Patrick Kluivert yang kangen ya, kita juga harus doakan pelatih baru John Herdman ya, semoga saja. Kita harus percaya. Bener lah, karena menurut gua bagus juga dan memang karena memang harus ketika dia tanda tangan kontrak menjadi head coach-nya timnas, dia langsung turun gitu ke Liga 1 ngelihat pemain karena untuk persiapan AFF gitu kan. Semoga ya berjalan mulus lah, karena kalau misalkan kita harus melihat rekam jejak dari 3 pelatih Indonesia terakhir, sekarang John Herdman, ada Patrick Kluivert dan juga Sintayong. Memang yang paling bagus itu Sintayong karena membawa Korea Selatan di Piala Dunia ya pelatihnya. Tapi John Herdman kan memiliki ini juga peran yang secara CV itu lebih bagus dari Patrick Kluivert, walaupun sebagai pemain mungkin ya Patrick Kluivert paling bagus kan gitu, karena dia itu sudah membawa Uzbekistan atau siapa ya kan masuk ke kualifikasi Piala Dunia kan, masuk ke Piala Dunia, sudah pernah membawa satu negara yang tadinya tidak pernah lolos ke Piala Dunia. Menurut gue ini yang cocok karena membawa negaranya juga di kancah Asia. Betul. Itu. Soalnya ibaratnya kalau kita tujuannya mau lolos Piala Dunia ya cari pelatih yang sudah ada riwayat. Statementnya John Herdman ketika ingin ditunjuk sistem melatih saya itu harus membangun dari nol sampai benar-benar sukses. Dalam artian dia itu menyinggung PSSI ketika memecat Sintayong. Jadi ketika tujuannya belum beres jangan dipecat gitu. Dan jangan diganggu dari segi apapun gitu, dari jangan diintervensi apapun si John Herdman-nya. Jadi dia pengen tuh targetnya 2030 ke Piala Dunia, ya udah gua ngebangun sekarang dan jangan ada pemecatan ataupun apapun sampai 2030. Itu omongannya John Herdman sendiri. Ibaratnya dari federasi harus percaya kan sama dia, harus all in lah, kalau mau gue ya harus all in ke gue ibaratnya kan. Nanti gue akan balas dengan prestasi kan kayak gitu kan ibaratnya. Soalnya John Herdman itu tipikal pelatih yang benar-benar membangun fondasi dari awal dan harus dia pilotnya gitu. Iya betul. Itu ya, kita tunggu saja lah. Mungkin ya nanti dari kejadian PSSI memecat Sintayong itu jadi pembelajaran, jangan terjadi lagi di eranya John Herdman gitu. Iya harusnya ya, karena kalau kita ngomongin pembelajaran mah udah banyak banget ya, zamannya Luis Milla, zamannya ini kan seperti itu. Iya, Luis Milla yang benar-benar itu pelatih pro ya, susah dapetin Luis Milla kan susah banget. Bahkan Luis Milla tuh nyerahnya bukan di timnas saja, dia akan nyerah di Persib. Betul. Ditawarin perpanjang kontrak dia nggak mau, pengen pulang kan. Iya. Karena emang ya jangan sampai ada unsur politik yang lebih besar daripada sepak bolanya sendiri ya Sen ya. Nah berarti kita langsung lanjut aja Sen ya. Ini ada topik terakhir di episode kali ini nih. Ini datang dari Ousmane Dembele, lebih pilih berseragam Chelsea dibanding Arsenal. Infonya dia tawarkan diri ke pihak Chelsea FC. Wah, gimana menurut ini adalah lanjutan drama setelah tawaran dari Dembele yang ingin naikin gaji ditolak sama PSG dan dia menawarkan diri ke Chelsea. Ini sebuah hal lucu. Kenapa tuh? Dimana pemain Ballon d'Or yang harusnya diperebutkan ini malah nawar-nawarin diri. Ini malah info loker ya. Iya. Lucu. Benzema ketika memenangkan Ballon d'Or dia tuh ditawarin perpanjangan kontrak oleh Real Madrid gitu. Betul. Dan kalau misalkan keluar dari Real Madrid itu masih banyak tawaran dari klub-klub besar di Eropa, tapi Benzema memilih untuk fokus beribadah di Arab gitu. Makanya di situ dan duitnya lebih gede kan, pindah ke situ. Ini
ya kasus yang aneh di mana pemenang Ballon d'Or gitu menawar-nawarkan diri. Betul. Dan pemenang Ballon d'Or terbaru lagi. Iya, jadi kan? terbaru. Iya, ini malah menawar-nawarkan diri gara-gara ditolak kenaikan gaji kan oleh PSG. Dan kan PSG kan kalau misalkan bukan Enrique itu diturutin. Iya, bisa kan jadi. Enrique yang nolak. Lu tuh nggak pantas kan nolak mendapatkan kenaikan gaji. Kalau misalkan tidak setuju ya udah nggak dimainin. Betul. Kan bener awal-awal memang cedera, terus setelah cedera ada statement pengen naik gaji tuh nggak dimainin sama Enrique, dan terbukti tanpa Dembele masih bisa PSG. Iya, berarti ya Dembele itu apa ya, salah satu talenta yang agak unik karena dia kan kendalanya cedera. Tapi secara nasib bagus. Dia masih ditampung sama Barcelona apa segala macam. Ibaratnya dia talenta besar yang main di klub besar juga, apalagi di PSG. Iya, ya kan bagus. Jadi Dembele itu awalnya dilirik Barca karena membawa Prancis menjuarai Piala Dunia di under 20 dengan Mbappe. Dan pada saat itu pemain terbaiknya Dembele, makanya Barca lebih memilih Dembele, padahal ada opsi Barca itu ngambil Mbappe pada saat itu. Pilihnya malah ke Dembele, dan sekarang kan ya nasibnya bagus gitu. Menjadi ini, jadi sama Mbappe dia yang ke Barca duluan. Dalam karir sepak bolanya ya di usia muda, Mbappe kan ke Monaco dulu gitu. Dan sekarang ke salib, cedera, tapi masih menjuarai Liga Champions. Kemudian dapat Ballon d'Or. Nasibnya bagus orangnya bagus, meskipun ya mengecewakan klub ibaratnya. Tapi dia pinter menawarkan dirinya ke Chelsea. Kenapa dia? Chelsea kan tolol belanja pemain. Timo Werner, Mudryk. Iya betul, yang banyak colongannya. Iya, Dembele pinter. Gua ada bekal nih nawarin diri juara Ballon d'Or dan Liga Champions gitu. Jadi nawarin ke Chelsea. Nah, pinternya juga Chelsea kan sekarang banyak duit. Iya, ibaratnya itu. Karena dia kalau ke Arsenal juga, Arsenal belum tentu punya uang. Nah, Arsenal dia kan ngomong nggak mau ke Arsenal. Karena dia berpikir gue nawarin ke Arsenal nggak bakal diterima. Arsenal nggak bakal mau nerima Dembele, soalnya Arsenal lebih berpikir untuk belanja pemain. Ini pemainnya ada riwayat cedera nggak, gitu segala macam gitu. Kalau ke Chelsea mah kan, wah bodo amat, yang penting gue punya pemenang Ballon d'Or gitu, dibeli dan cedera nanti. Oke, kalau misalkan pindah cedera. Iya, ibaratnya next klubnya Dembele itu harus bisa ngejamin ini ya, asuransi BPJS-nya ya. Iya, jadi enggak, Dembele tuh ketika nawarin ke klub baru, nanya dulu di situ ada rumah sakit terbaik nggak ya, gitu. Ini pasti kalau misalnya pindah dari PSG cedera lagi. Dan ibaratnya ini juga tergantung, masih untung ya ketika Dembele itu ke PSG biasanya. Memang di sana ada Luis Enrique apa segala macam. PSG itu menang bukan karena Dembele kan. Iya, karena tim memang timnya lebih bagus. Andalan gue di PSG kan Desire Dowu anjir, bukan Dembele. Dan memang dia yang bersinar menurut gue. Betul, karena ya Dembele cuma satu bagian kecil doang ya dari tim ya. Karena ya waktu Prancis Piala Dunia lawan Argentina juga kan Dembele malah blundernya dia kan. Iya, yang berbuah penalti. Iya, yang berbuah penalti. Walaupun itu sepertinya sengaja Dembele. Apa dah? Sengaja lah, nggak apa-apa ada penalti supaya Argentina menang. Ya kan ada yang bilang, wah dia bantu Messi ya. Ya itu, menurut gue memang karena memang ingin bantu Messi kan, sampai sekarang gue masih bawa nama Messi. Tanya siapa yang memberikan kabar pertama ketika kau memenangkan Ballon d'Or, kan Messi katanya. Betul. Dembele tuh merasa bersalah kan sama Messi ketika 2 tahun ya. Barcelona harus gagal di Liga Champions, peluangnya Dembele ke Chelsea, peluangnya Dembele ke Liverpool, ke AS Roma, dan di comeback semua kan. Gue pas itu tuh nonton kesel banget, tapi pas saat itu tuh Dembele benar-benar kayak ngerasa bersalah ke Messi karena umpannya dari Messi semua. Padahal itu kalau dieksekusi Messi sendiri juga gol anjir. Messi kan pengen ngasih peluang ke Dembele, malah anjing Dembele. Sangat itu loh Dembele itu kan, ibaratnya kan kalau kita bandingin sama ekspektasinya biasanya. Ibaratnya emang Dembele ini agak-agak lain sih, kasus-kasus yang agak beda ya di dunia sepak bola ya. Iya, dan ketika dia ke PSG kan ya banyak orang juga setuju ya, sudah karirnya habis. Seorang Dembele itu karirnya habis ketika ke PSG gitu. Betul. Dan pada saat itu beruntung saja dilatih oleh Enrique. Iya, PSG-nya di era yang baru ya. Iya.
bukan Kan PSG biasa. kan ketika PSG menjuarai Liga Champions, yang di highlight siapa ya? Henrique ya, karena memang semua orang juga tahu ini menangnya gara-gara pelatihnya, bukan sebuah klub yang memiliki bintang yang ngegendong gitu. Betul, karena semua pemain 11 pemain ini kuat-kuat ya. Iya, dan kebanyakan rotasi total ya. Yang tidak dirotasi itu cuma Marquinhos dan Nuno Mendes. Jadi Hakimi juga masih ada. iya, dan Hakimi cuma 3 itu kan. Yang lainnya kan belum dirotasi, kayak banyak diisi pemain muda, terus juga ya emang ada pemain warisan-warisan di akhir kepelatihannya yang sebelumnya gitu. Apalagi yang bersihnya ini ya, Kvaratskhelia ada siapa ya yang namanya? Iya, Kvaratskhelia. Nah, kan Kvaratskhelia tuh jantungnya tuh. Iya, waktu itu kan waktu champion itu kan Iya. yang paling bersinar kan itu kan ibaratnya yang dapat highlight gitu. Kvaratskhelia, Kvara Maradona, Kvara Messi. Nah, itu komentatornya tuh saking susah nyebut namanya. Kvara Messi katanya. Kvaratskhelia. Dan Dembele merasa bahwa dirinya yang ngegendong, kan orang ini tolol. Dia kan setelah memenangkan Ballon d'Or, setelah seremoni malah cedera besoknya. Betul, ibaratnya ini ya, ketika dia dari Barca ke PSG kan penurunan karir ya, karena kan ya ke PSG. Nah sekarang kalau dia mau ke Chelsea, ya masa udah nurun mau naik lagi kan susah. Ibaratnya nggak mungkin. Apa tuh? Emang Chelsea lebih besar dari PSG. Tapi kalau untuk di Premier League kata gue mah lebih besar ya. Ya kan Chelsea sekarang enggak masuk ke pot masuk ke pot Champions ya, ibaratnya sekarang. Ibaratnya kalau untuk prestisius itu kan nggak mungkin lah, kecuali kalau dia mau ke Liga Inggrisnya ke Tottenham, gue masih oke. Tapi kalau Chelsea itu gimana dia adalah klub yang punya pride sih. Ya meskipun untuk skuad sekarang pemainnya nggak jelas. Betul. Chelsea namanya. Jadi Chelsea itu pemain yang sekarang bukan dilihat dari skill. Lihat dari gaya rambut siapa yang paling keren, kan semuanya digimbal kan. Gusto banyak anjir, apalagi kan emang kebanyakan pemain kulit hitam semua ya. Iya, gue tuh kalau misalkan nonton pertandingan Chelsea geli banget gitu, pengen gue garukin kepalanya. Karena gue bayangin orang-orang yang digimbal kan gatel ya, gatel banget gitu. Anjir, pengen ikut ngegarukin kepalanya. Dan lucu, pemain Chelsea itu lucu. Gol nggak sengaja. Jadi blunder dari pemain lawan, dia nggak nendang, kayak misalkan lu diem aja gitu. Bola datang sendiri tergol. Bola rebound ya. Iya. Itu kan yang nggak usah diselebrasi yang kayak gini lah apalah. Aduh anjir, pemain-pemain kayak gitu tuh norak banget gitu. Emang downgrade sih Chelsea yang sekarang ya. Iya, itu sama kayak Ronaldo yang siu gara-gara penalti. Iya, betul. Betul. Apalagi terakhir Ronaldo pakai jubah udah kayak menang Piala Dunia. Itu lucu. Apalagi itu menang lawan Al-Hazm itu apa? Al-Hazm itu anjir ibaratnya. Itu klub SSP. lucu banget. Jadi Ronaldo kelihatan kayak orang tua tantrum, udah supaya diem dikasih ini. Iya, ibaratnya kan dibikin senang biar gak ngambek ibaratnya kan. Dikasih treatment seperti itu. So ibaratnya untuk episode kali ini kita sudah habis ya. So thank you banget buat teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman punya opini atau mau sharing pengalaman pribadi seputar sepak bola, teman-teman bisa drop di kolom komentar. So thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.